Alpha Series adalah saja Ranger Mas dan juga Lim Kojol Time to Shine. Yes, terima kasih banyak untuk panelis kita tentunya yang berada di belakang sana. Welcome to Derby International. Sebelum masuk ke game, MPL Arena mana tepuk tangannya? Derby International Onyx versus EVOS. Yang menang sudah ditunggu Alter Ego, yang kalah sudah ditunggu Bigetron. Nah ini saatnya membuktikan nih dari keduanya siapa yang lebih layak untuk one step closer ke tiket M7. Yes, dan langsung saja kita akan menyaksikan pertarungan Derby International EVOS Road to M7. Apakah EVOS bisa kembali lagi menuju kejayaan EVOS Legends? Panggung M-Series ya. Onyx yang menurunkan mereka. Kalau ngelihat dari draft, sebenarnya ini draft yang sangat berani untuk khususnya Albert lah ya. Veteran versus veteran, ada Kairi dengan signature hero-nya Hayabusa. Yang bahkan kalau by interview, Skylar bilang Haya Godland, langsung disangkal Kairi. Enggak, di jungle aja. Iya, Mau Kairi yang pakai aja. karena memang tidak bisa dipungkiri nih. Kairi dengan Hayabusanya itu bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia, Lim. Oh, jelas. Dengan Sky Pierce juga ya, yang sempat ditunjukkan di akhir-akhir regular season. Tapi Flicker, wow. Keyboy ngebuka satu source yang lumayan mahal nih informasinya untuk EVOS. Ya, tapi memang kalau bisa dibilang, ngomongin ke arah Hilda, problem utamanya adalah ketika dia gak bisa melakukan sedikit invasi ke jungle lagi, tapi ditangkap oleh seorang Kairi di depan sana dengan adanya Kairi berada di dalam posisi level 3. Sayang sekali, bayangkan kalau itu udah punya shadow kill itu akan menjadi first blood untuk seorang Kairi dan Swallow tidak akan tinggal diam. Flicker. Ada Flicker, ready, on the way menutup jalan dari point kill dari Keyboy. First blood di tangan dari KYY. Itu dia punishment ke arah Keyboy, yang dimana Flicker sebelumnya memang udah debate, udah ada informasinya juga. Makanya makan ke arah Keyboy ini menjadi pilihan yang cukup baik. Dan Sans, dia ngelepas Flickernya juga tadi. Sama sebenarnya dengan Tapi Swallow. tampaknya di depan sana Shadow Kill. Swallow dibalaskan nendang dari seorang Keyboy, tidak akan dilepaskan oleh seorang Kairi. Bayangkan para pasukan dari tim EVOS kali ini mereka tidak boleh lupakan permainan dari Triumph. Triumph itu berarti ada 3, bukan hanya 1. Iya, iya. Dan Kembangin Keyboy masih ada 2 lagi, Lim. Dan itulah alasan kenapa Kairi dengan Hayabusanya sangat menakutkan. Rotasinya benar-benar acak. Kita nggak bisa prediksi dia ke XP, dia ke Gold, atau dia ke Mid. Dan setiap kali datangnya Kairi itu pasti mendapatkan hasil yang menurutku lumayan positif. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah ketika Kairi dengan Hayabusa dia berani untuk mendapatkan 1 turtle pertamanya. Itu kan adalah 1 gambling yang mahal banget, Lim. Dan Iya. membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini tidak akan kenal kendor. Albert, 2 legenda retribution dari MPL Indonesia yang dari dulu masih menjadi rivalitas yang tinggi walaupun mereka sempat berada di tim yang sama, Lim. Yap, sempat kelihatan ya waktu itu. Tapi ya ngomongin untuk setup, Yisansin biasanya akan sedikit delay, dia akan sedikit terlambat. Dan Hayabusa sebenarnya kalau ngomongin Assassin gak enak juga buat setup. Lihat dari EVOS mereka gak akan lepas pressure-nya. Oke, bukan hanya gak enak, tapi juga kita lihat di sini sosok dari Lutfi menuju ke Swallow dengan informasi dari Vision yang jelas membuat terpasukan dari tim EVOS kali ini lantas terutama mereka ditukar dengan Skylar. What? Really? Trapping by Albert berhasil mendapatkan 1 poin kill Satmal, tapi Albert tidak akan tinggal diam menuju ke arah Keyboy dengan 1 flick yang memberikan membuat permasukan dari tim Onyx kali ini. Mereka menukarkan harga yang sangat mahal untuk turtle-nya. Another flicker berarti ya. Skylar mungkin ya dengan habits yang biasa dilakukan Golden juga ya. Bantu ke arah mid lane, either dia join atau enggak. Sebenarnya dia akan datang ke arah mid lane dan talent prediction 3/3. Fair enough. Oh, fair enough kali ini. Balik lagi kalau ditanya in Albert we trust kalau gue. Oke. Salah satu jungler yang memang sampai saat ini masih cukup konsisten membawa permainan EVOS walaupun musim lalu dia masih gagal. Tapi kali ini dia membuktikan bahwa ke playoff lewatin play-ins yang berat, Lim. Iya. Mungkin rotasi dari Onyx nih terlihat sedikit kesulitan untuk di awal. Dan mereka nggak boleh nyaman dengan tempo kayak gini. Setuju. Yisansin ya kita tahu lah ya 3 itemnya. Entah dia ngambil 30% cooldown atau dia ternyata ngambil 20% aja. Dan langsung ke arah Blade of Despair itu pressure tetap sama. Tetap dahsyat. Tapi bukan hanya itu sih. Ini yang dilihat adalah Skylar. Lihat, kali ini dengan rotasi Skylar yang terhentikan pergerakannya, Skylar nggak bisa terlalu memenangkan inning phase. Kita tahu dengan lawannya Esmeralda. Ini ngebuat Kairi harus rotasi ke atas. Ngebuat Kairi harus juga bantu Skylar minimal. Kalau nggak dapetin point kill, pulang dari Esmeraldanya. Atau flicker anything else yang ngebuat Erlan ini merugi. Iya.
Sebenarnya memang dari counter hero sih kalau ini kita bahas kan di gold lane. Makanya nggak bisa gerak banyak juga dari Skylar. Sementara pressure di rivernya itu loh yang jadi pertanyaan. Oh nih, mereka harus sedikit nge-mirror kayaknya. Mereka harus sedikit ngelepas juga. Karena kalau mereka paksa di river kayaknya bakal sedikit sulit nih. Pergerakan dari Erlan lebih cepat. Erlan lebih cepat, ditambah lagi tadi kita lihat informasi yang didapatkan dari Kairi cukup mengagetkan. Tiba-tiba ada Gatot Kaca di depan sana. Mau nggak mau Coach Shadow keluar. Yang informasi yang didapatkan kali ini adalah Albert bermain masih dengan pattern yang pelan. Dan itu bagus banget untuk Onyx. Kenapa bagus? Albert nggak terlalu dapetin banyak point kill. Albert juga nggak dapetin banyak netral objektif. Seperti Turtle, itu bagus banget. Ya gue tuh paling setuju sih. Dan untuk Keyboy sendiri ya gue ngerasa memang screeningnya Keyboy ini dahsyat sekali. Visionnya selalu didapatkan oleh Onyx walaupun memang untuk nge-punish bagian depan EVOS gue rasa masih susah juga. Harus bener-bener menang jumlah. Walaupun flicker ya taruhannya, urusan belakang ya. Ya tapi vision tetap didapetin, informasinya tetap ada gitu loh. Tapi target utama mereka ternyata menunjukkan lebih kayaknya terlalu banyak. Counter dikeluarkan Randy di sana melakukan following up damage. Damage yang cukup besar diberikan. Tapi Albert terlalu free, membuat Luffy harus tertinggal di sana. Para pasukan dari tim Onyx. Mereka ditutup jalannya dengan Esmeralda. Erlan menutup jalan Skylar untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi nampaknya Swallow memilih mundur dengan sakaratul maut. Pertarungan kali ini mendapatkan 1 poin yang mahal. Melepaskan Turtle dari Onyx. Satu Turtle yang sangat berarti untuk god laner mereka. Yaitu Skylar yang sedang terpressure. Itu dia. Perbedaan memang gold lane damage dan juga gold lane badan kan. Esmeralda dia bisa online lebih cepat. Sebelum Harit yang ready dengan setidaknya 3 item. Esmeralda 1 item aja udah cukup. At least 2 item dia udah bisa maju ke depan, udah bisa nge-zoning. Dan lihat bagian bottom lane. Oke, menutup jalan karena Luffy. Dengan ada Avatar of Guardian. Wabok kamu combro. Tapi ternyata tidak mau dipaksa. Tidak mau terlalu terburu-buru karena Albert sadar. Game sense-nya dia tahu. Sans gak bakal tinggal diam. Di mid lane gak ada Sans. Clear minion. Lost vision. Sans pasti akan berdekatan dengan satu titik yang dimana akan menjadi target EVOS. Iya ya, tadi karena memang damage startnya agronya ke Albert. Makanya Albert sadar oke harus mundur dulu dan akhirnya ngelepasin Lutfi yang ketangkep tadi Unbreakable plus Avatar of Guardian. Itu udah pas banget. Nah ini nih poke damage yang akan selalu diterima oleh Keyboy. Mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi ya selama masih ada flicker gue rasa lumayan aman nih untuk Keyboy juga bukan menjadi target utama yang bakal dipunish. Tapi Lim, yang gue takutkan adalah ketika mereka melihat udah ada Endless kah atau War X kah atau kita lihat di sini akan ngebuat Keyboy semakin dekat sama Albert, semakin dia harus gue harus agak lebih jauh, harus agak lebih jarak dan targetnya dari Keyboy udah harus bisa ganti ke Swallow sih. Oke, sebenarnya kalau ngomongin Hilda ya, memang kadang dia nggak perlu ngehit juga kok. Dia terkadang tuh bisa yang ya udah tempelin aja, kasih pressure. Zaman force-nya ke trigger. Cepat banget responnya ya. Ngelihat adanya setup yang mungkin bisa dilakukan, dia nggak mau ngebuang spell juga. Jadi langsung defensif aja. Alright, melihat para pasukan dari tim EVOS. Kali ini one by one situation dari bottom lane. Lutfi memang agak cukup terpressure. Dan mungkin Lutfi akan cukup lebih terlambat melakukan rotasi ketimbang Randy. Cuma yang mungkin harus diperhatikan di sini adalah gold yang tidak terlalu jauh. Ini menandakan catch up-nya Kairi dengan Albert ini masih sangat baik dan bahkan di depan sana Kairi! Surprise happy birthday! Berhasil mendapatkan Albert, kamu mendapatkan double kill para pasukan dari tim EVOS Albert. The Baby Alien mengamuk berhasil mendapatkan 2 point kill. Mencoba untuk dilakukan covering up. Lutfi gagal untuk mendapatkan poin. Tapi nampaknya terperangkap dengan poin kill yang ketiga. Albert ini akan lebih membahayakan untuk para pasukan dari tim Onyx. Albert, the Baby Alien again berulah di lane of down. Trapping yang begitu baik tadi. Mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Bahkan Kairi plus Keyboy. Skylar versus everybody. Skylar! Versus everybody! Berhasil mendapatkan shutdown atas Albert. Menutup jalan pasukan tim EVOS untuk mendapatkan Lord mereka yang pertama. Kembalikan ke dalam bersama dengan Shadow Kill dan juga double kill. Di tangan dari Santan triple kill. Gila Sans menyambut kegilaan dari Skylar. Skylar satu melawan dunia. Bahkan sekarang take overlord dilakukan oleh Onyx. Oke, tapi lihat di depan sana. Swallow masih mau lebih menuju ke arah seorang Kairi. Covernya cukup baik dan satu poin kill sangat mahal. Pertukaran kali ini masih tetap mau coba dimainkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Onyx merespon taring EVOS yang terlalu tajam. Sang landak gak mau tinggal diam. Mereka juga berduri. Satu kali gigit dari EVOS ternyata membalikan kesakitannya untuk EVOS itu sendiri. Astaga, Skylar dia bermodalkan informasi tadi. Gak ada skill, gak ada spell. Dia berani untuk satu lawan banyak. Kalkulasi damage yang begitu matang. Harit yang kita tahu memang dia punya shield yang bisa punya durability tinggi juga.
Dan itu ngebeli waktu sampai Onyx. Mereka take over bahkan. Mereka pegang lagi sekarang temponya, goldnya sekarang setara. Gak dapet Lord EVOS, bayangkan. Itu udah keuntungan di tangan dari EVOS. Udah jelas banget Lord di depan mata, Lim. Tapi itulah Skylar. Skylar versus everybody di sini. Wow, itu pergerakan yang beresiko memang. Tapi dengan kalkulasi yang matang jadi nggak beresiko. Dan itu bagus banget sih ngedelaynya lagi. So, oke, game must go on. Oke, kita akan lihat lagi di mana setup dari EVOS akan dilakukan kembali. Mungkin trapping-trapping dari Gatot Kaca yang lebih harus diwaspadai lagi nih sama teman-teman dari Onyx. Wah iya sih, kayak ini trapping-trapping lucunya ya. Dan bukan hanya itu aja. Dari sosok Albert juga tadi trapping ke arah Skylar. Ingat poin kill yang sangat mahal. Itu didapatkan oleh Albert loh tadi. Ya, di menit kedua ya. Dan kali ini Onyx terlihat lebih siap untuk melakukan counter setup, poke damage. Randy dibonyokin. Supaya Randy gak bisa nahan badan nantinya. Supaya Randy gak bisa nahan badan, tapi Swallow kali ini agak cukup offside positioning. Yang cukup berbahaya adalah informasi tidak ada Crimson Beacon, tidak ada flicker. Itu informasi yang cukup mahal, Lim. Iya betul. Sisin itu defensifnya kan. Gak ada spell dan gak ada ultimate juga Crimson Beacon. Sekarang setup dilakukan oleh Onyx. Lutfi mencoba melakukan zoning out. Lutfi melawan dunia kali ini. Zoning out Kairi. Visionnya cukup jelas, tapi Albert gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Albert gagal untuk mendapatkan Lord. Tapi para pasukan dari EVOS mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Berhasil mendapatkan double kill, looking for triple kill Sans. Terlihat positioning di depan mata. Tapi dia tahu untuk mendapatkan Sans dengan kondisi flicker masih available ini agak cukup mustahil, Lim. Oke, mau ditukar dengan mid nampaknya. EVOS mereka nggak mau rugi sepenuhnya. Mereka ambil sebuah keuntungan dan bisakah Skylar Summon Force? Mau tidak mau, Skylar harus membuka Summon Force supaya bisa menutup jalan dari tim EVOS. Pertukaran double kill ini bagus. Tapi sayangnya satu, Lim, double kill ditukar tanpa objektif. Itu dia. Bahkan midnya tadi nggak bisa dibongkar loh. Pertahanan yang kokoh sekali dari Onyx. EVOS sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia coba ngabisin dulu skill dari Sans. Dia coba untuk ngedorong lagi, ternyata masih gagal. Dan sekarang Lord. Ini bakal menjadi PR nih untuk EVOS. Lordnya akan di slow push di bagian top lane. Oke, slow pushing. Sudah mungkin didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan mereka dalam tekanan. Kenapa aku bilang mereka dalam tekanan? Mereka tidak memiliki high ground, itu harus mereka garis bawahi. Kedua, scaling power dari Kairi udah makin lebih tinggi. Dan kemungkinan besar Kairi bisa menuju ke arah Malefic atau menuju ke arah si Halberd sekalipun. Bisa. Ya banyak sekarang opsinya ya untuk item damage. Tapi gue rasa ini menjadi Lord yang lumayan bersih untuk EVOS juga. Gak ada yang bisa didapatkan nih selain push lane 3 ini yang lumayan rapi. Di bagian bawah juga terlihat masih cukup aman ya. Masih dipegang juga sama Erlan. Jadi kayak temponya akan sedikit turun dari keduanya. Mereka akan menunggu netral objective Lord muncul. Mereka akan kuasai zonanya masing-masing. Dan top lane malah didapatkan oleh EVOS. Wah, EVOS Albert the baby alien. Lihat permainan yang sangat gila, ditabrak begitu saja, langsung di follow. Nyap, Albert dipukul mundur oleh seorang Santal pada follow. Nyap, damage. EVOS tidak bisa membalaskan kekuatan yang dimiliki dari Onyx. Skylar datang menuju ke belakang. Lutfi, fans dari pribadi mendapatkan satu momen ketampar. Dengan satu pasif, menutup jalannya untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Randy nahan badan tanpa adanya following up damage. Dia akan sia-sia, bonyok tanpa pertukaran. Hanya bisa membeli waktu nampaknya dari Randy. Di sisi lain damage dari Skylar sudah mulai cukup. Ki bisa ditumbangkan juga. Ini yang harus diwaspadai sama EVOS. Mereka harus sadar, mereka punya dua badan, yes betul. Adanya Alice, adanya Gatot Kaca, tapi nggak sekuat itu juga. Untungnya miss tadi ke scroll-nya. Tapi Sansi, dia tahu dia emang nggak ngincar point kill, tapi gimana caranya dia nutup Albert setelah dash. Itu ngebuat Albert gak bisa nge-following up KYY. Dan itu sangat mahal loh. Itu sangat mahal. Iya, gila Sans. Dia pakai wings by wing di depan, adanya di Sansin yang bukan Mountain Choker. Oke, emang agak gila sih kelihatannya. Gila Sans. Tapi ya itu berhasil ngebait juga sih tadi. Akhirnya temponya kembali turun kan. Ya mereka akan pelan-pelan dulu nih, pattern jungle-nya diselesaikan dulu. Mungkin dari segi item ya, memang dari Albert juga udah terbilang satu lagi nih sisa itemnya. Damage-nya udah gak bisa diragukan lagi, tapi lihat Skylar. Sama nih konsepnya, bedanya cuma magical dan juga physical. Tapi kalau yang gue lihat ya, ini kondisinya terlihatnya memang Albert sebagai biang masalah dari EVOS. Tapi enggak itu doang. Padahal ada sosok dari Erlan loh. Ini itu Swallow, Ji. Yes. Tapi sayangnya Erlan di sini udah memasuki tahap yang udah bisa ditumbangin gitu, Lin. Bukan berbeda dengan sebelumnya. Sakit banget tuh. Sebelumnya Erlan itu nggak bisa ditumbangin. Masih terlalu kuat. Kalau ngomongin Swallow, udah target bulan-bulanan dari para pasukan tim Onyx udah pasti Swallow. Iya, tapi ini ketika Lutfi ngebuka Black Dragon Form ya.
siapapun yang ditarget itu pasti bisa ke-follow loh. Soalnya jungle-nya Hayabusa pakai Quad Shadow. Sunsnya Sunsnya pakai pakai Vitra Strike. dan jauh jaraknya. Itu dia, Skylar yang nanti bisa masuk memang ketika udah free banget. Nah berarti tugas dari Erlan juga harus terpisah. Gak boleh nih sampai Erlan yang bakal menjadi target pertama. Karena Erlan menurut gue salah satu yang bisa ngezoning ke arah Skylarnya nanti. Dan Erlan dengan item dia, dengan ada Dominance Ice, kita lihat juga dengan Oracle dan juga Enchanted Talisman. Dia di commit ini pasti for sure tumbang. Pasti. Ya jelas. Jelas banget, udah pasti. Apalagi Kairi on the way Blade of Despair gitu loh. Damage-nya akan cukup jadinya ya. Tanpa Sky Piercer dari Kairi. Yes. Ini menjadi satu build yang berbeda memang. Tapi kalau ngomongin damage, jelas ini cukup. Lihat bawahnya. Farlane ini yang bakal menjadi kunci nih dari keduanya. Siapapun yang mungkin muncul di bawah nanti, itu menjadi sinyal bagi tim fight di arah Lord-nya. Oke. Kalau ngomongin ke arah team fight Lord kali ini, yang ngebait itu cukup banyak. Dan Kiboy tetap menjaga perimeter. Kalau kalian sadar, Kiboy muter-muter di situ bukan hanya untuk membuka vision, tapi untuk menutup jalan para pasukan dari tim EVOS. Komit. Bakal coba di-commit karena Lutfi menuju ke arah seorang Albert. Target bersama dengan adanya Kiboy di depan sana. Menaruh gantian. Menutup Kiboy. Kiboy flicker power defense tidak bisa terlalu lama. Protector di depan sana. Baik time diberikan oleh Randy. Dua tim fight yang berbeda membuat Lutfi harus kesakitan dan bahkan menjadi poin selanjutnya. Tapi tanpa ada satu, si Albert berhasil mendapatkan Albert. Si Halbert tidak ada untuk Albert dan hilang begitu saja. Lutfi still survive in the top lane. Bahkan masih bertahan Lutfi, sang naga yang akhirnya bisa menjoning. Yisansin tanpa adanya anti-regen terpaksa dipukul mundur bahkan ditumbangkan. Sekarang Lord free untuk Onyx. Akhirnya Kairi berhasil mendapatkan Lord dan gila Sans. Kembali lagi bersinar kali ini. Membuat para pasukan dari tim EVOS agak cukup kewalahan, kelimpungan. Dan bahkan Kairi mencoba melakukan commit terhadap Erlan. Kayaknya ini nggak bakal menjadi point kill yang bagus. Pertama, Kairi lagi dapetin Lord. Kalau dia tertangkap di sana, minimal Quad Shadow-nya nyangkut. Lordnya jadi bersih lagi. Bisa jadi, nggak boleh sampai jadi Lord gratis ya. Winter Crown, ya item yang sempurna pastinya untuk Albert. Karena ya Hisansin ketika dia udah punya 4 damage, satunya lagi biasanya utility. Immortal, Rose Gold, apapun lah yang bisa dipilih juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi Onyx, Hayabusa, satu item sisa terakhir Endless Battle nampaknya. Cooldown reduction lagi. So Quad Shadow, Shadow Kill, cooldownnya akan sangat cepat. Ya, sekarang yang menjadi catatan untuk para pasukan dari tim EVOS adalah Albert. Gimana caranya dia bisa menahan damage dari Lutfi. Dari pasifnya Lutfi, di saat dia nggak memiliki si Halbert. Karena memang kalau untuk saat ini cukup mengandalkan dari Esmeralda, mengandalkan dari Gatot Kaca memang sudah cukup dan juga Zuxin. Tapi kalau dia sendirian, ini akan sangat berat. Lihat apa yang dilakukan Skylar, mencoba fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Pedro Estrek terlalu sakit dari belakang dan turret tengah sangat bebas didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. 2 turret menuju ke arah turret yang ketiga di arah top lane. Jangan sampai ompong. 3 best turret yang dituju, untungnya satu masih bisa aman di atas. Masih ke defense tipis-tipis. Tapi tengah dan bawahnya, ini udah nggak bisa diapain. Black Dragon Form yang dibuka Lutfi tadi secara instan mengusir, seenggaknya membuat teman-teman dari EVOS dia harus cari posisi lagi. Oke, nggak boleh terekspos dengan bebas. Informasi vision yang terlihat kali ini di mana ada Randy tadi ya. Tapi para pasukan tim EVOS, mereka jangan lupakan laning phase mereka. Karena target utama dari pasukan dari tim Onyx kali ini terlihat dengan sangat jelas visionnya menuju ke belakang. Tapi Sans sudah terlihat positioningnya. Menunggu Fire Estrek sampai Albert bisa melakukan dash baru ditangkap oleh seorang Sans. Tasnya masih dicoba ya, masih diusahakan oleh Onyx loh. Mau ompong mereka mau ompong. Iya, walaupun masih bisa bertahan dari EVOS. Masih belum bisa ditembus juga untuk 3 best turret. Tapi secara nggak langsung vision mereka udah langsung patah nih. Keunggulan dari Onyx udah terlihat dengan jelas. Farlane-nya di next objective Lord yang ada di atas. Udah jelas bawahnya akan unggul dari Onyx. Oke, tapi itu dia. Kalkulasi dari minion. Ini yang sangat-sangat baik untuk EVOS. Dia lepaskan minionnya, dia tahan minionnya biar nggak terlalu maju. Dan lihat di depan sana, para pasukan dari tim EVOS kali ini mereka 1 kali wipe udah pasti milik Onyx. Kejayaan milik Onyx. 18 menit dimana Lordnya menuju ke arah Lord Evolve. Dan kalau memang EVOS mau balikin keadaan, gue rasa seandainya dia kontes Lord, gak boleh sampai ada korban lebih dari 2 sih. Aduh, Sanse sakit banget, Lim. Itu kilo yang disembur Ki kan. Yang di-poking Ki doang. Dan sekarang kalau ngomongin Carsuelo, ini pertanyaannya satu, Lim. Mau coba terus bertahan positioning, jaga positioning, atau dia maksa ke arah Sans? Kayaknya harus berani mulai paksa sih. Ya itu dia. Karena kalau dia di belakang nangkap Skylar susah.
backup dari Lutfi agak susah. Gak Dan ngedistract juga. Wah bonyok. Randy bonyok kali ini karena Kyrie udah dalam posisi full item. Dan lihat di belakang sana Skylar Albert takedown. Masih coba ditahan, damage yang diberikan. Flicker? Flicker dikeluarkan Albert, sekarang Tolmaut bakal coba dikejar oleh Sans di tengah jalan. Ki langsung menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Cukup agresif kedua belah pihak. Sans bahkan flickernya sudah tidak ada. Dan Swelo! Winter Crown kali ini menyelamatkan Swelo. Dikejar. Pasukan dari tim EVOS mereka dikejar habis-habis oleh Lutfi. Hantaman benda tumpul. Zoning out para pemain dari tim EVOS melakukan kill terhadap Randy dan bahkan looking for Erlan. Tersisa 3 member dari EVOS. Mampukah mereka bertahan atau objektif lain yang diinginkan oleh Onyx karena Lord akan disecure. Namun ini bakal menjadi Lord yang free sepertinya. 3 member bukan hal yang baik untuk melakukan kontes kali ini. Wow, di sana Sans dan Keyboy ini bagaikan satu duri yang sangat tajam. Wey, itu dia gila Sans bermain di depan mata para pasukan dari tim EVOS. EVOS kali ini bakal coba diporak-porandakan, bakal mencetak 1 poin membuat para pasukan dari tim EVOS mereka nggak punya padan kembali. Fokus menuju Kyrie, tapi lihat Lutfi depan sana dengan hantaman pada tumpul Dragon Bomb. Minion masuk. Kehilangan minionnya. Dan EVOS kali ini ditundukkan dengan adanya kemenangan dari Onyx. Onyx berjaya mendapatkan game pertama mereka. Satu